Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiko Novalino Andriato dan bersama rekan saya Rancaya Putra Buana, Gilang Labu Samudra. NBI saya 14623000103. Di kelompok kami ini kami akan menjelaskan implementasi dan evaluasi algoritma GA dan BSO pada dataset penyakit gagal jantung. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pada tugas yang kami kerjakan dalam pengembangan model machine learning untuk klasifikasi medis klinis. Kehadiran fitur yang berlebihan atau tidak relevan merupakan kendala utama. Nah, di redundansi fitur ini secara signifikan dapat menurunkan performa generalisasi model dan meningkatkan kompleksitas komputasi secara eksponensial. Proses seleksi fitur kemudian bertransformasi menjadi masalah optimasi kombinatorial yang sangat krusial. Di algoritmanya juga metaheuristik berbasis populasi menawarkan pendekatan yang andal untuk menjelajahi ruang solusi yang masif dan diskrit tersebut. Oke, slide selanjutnya yaitu pada rumusan masalah. Di sini efektivitas metode optimasi di bagaimana metode paling efektif untuk merepresentasikan masalah seleksi fitur diskrit ke dalam bentuk kromosom pada algoritma GA dan konsep partikel pada BSO. Di peningkatan akurasi ada evaluasi bagaimana kita mengevaluasi komparatif performa akurasi model regresi logistik sebelum baseline dan sesudah optimasi fitur diterapkan menggunakan kedua metode metaheuristik. Di selanjutnya yaitu karakteristik konvergensi. Bagaimana analisis perbandingan, konvergensi, dan kecepatan penemuan solusi optimal global antara GA dan BSO ketika diuji menggunakan skenario parameter bervariasi. Di slide terakhir yaitu persiapan data dan evaluasi model. Di pra pemrosesan atau dataset jantung kita ada penanganan anomali. Jika nilainya 0 pada fitur klinis, kolesterol atau resting BP yang tidak valid diganti menggunakan nilai median untuk mencegah bias. Lalu encoding kategorikal. Fitur teksnya diubah ke representasi numerik menggunakan label encoder dan scikit-learn secara iteratif atau secara perulangan. Lalu di pencegahan kebocoran data dipisah X dan Y, namun scaling tidak dilakukan di awal untuk mencegah data leakage. Itu saja dari penjelasan saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ranu Cahya dan rekan saya. Bila ada salah ucap atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk presentasi dari kelompok kami, mulai dari slide 5 sampai slide 8. Dan untuk yang ini adalah topik mengenai persiapan data dan evaluasi model. Di sini untuk desain evaluasinya atau fungsi fitness, kami menggunakan seleksi dinamis, menggunakan array biner ukuran 11, untuk nilai 1 berarti fitur diterangkan, untuk 0 dibuang, dan dieksekusi dengan teknik masking array numpy. Yang kedua, bapaknya ketat, integrasi scalar hanya dihitung pada set pelatihan di setiap lipatan atau full secara independen. Dan untuk validasinya, kami menggunakan validasi silang, evaluasi menggunakan metode 5 full certified cross validation, fitness adalah rata-rata akurasi kelima lipatan. Dan untuk yang berikutnya, implementasi genetic algorithm atau GA, mekanisme evolusi seleksi fitur melalui tahapan biologis. Populasi awal dibandingkan antara mulai 0 dan 1. Solusi dengan fitness tertinggi setelah disimpan by solution antar generasi akan tidak hilang. Nah, ini ada tiga. Yang pertama adalah tournament selection. Algoritma mengambil dua kandidat acak. Kandidat dengan fitness tertinggi masuk ke mating pool. Dan untuk crossover atau single point, rekombinasi genetik dengan memotong titik array secara acak dilakukan dengan probabilitas tinggi 0,6 sampai 0,8. Dan yang ketiga, mutasi atau bit flip, inversi bitgen secara individual dengan probabilitas rendah 0,1 sampai 0,2 untuk merawat keragaman solusi. Nah, berikutnya untuk implementasi binary BSO. Yang pertama, kita mengupdate kecepatan atau velocity-nya.
yaitu kecepatan partikel diperbarui menggunakan interaksi bobot, inersia, riwayat individu, bebas, dan riwayat kawanan G-base. Yang berikut untuk rumusnya. Dan untuk yang kedua, konfirmasi, discrete atau binary. Karena klasifikasi menuntut keputusan pasti, dipilih atau dibuang, kecepatan kontinu ditransformasi menggunakan fungsi aktivasi simoid, yaitu untuk posisi biner 0 atau 1 ditentukan dengan membandingkan nilai sigmoid terhadap angka acak atau uniform. Dan untuk yang berikutnya, ini merupakan tabel untuk parameter skenario eksperimen, dan untuk kolom yang sebelah kiri, di sini ada 5 parameter yang kami gunakan untuk algoritma GA dan juga PSO. Yang pertama adalah ukuran populasi atau swarm, dan untuk generasi atau iterasi maksimal, ini untuk bobot inersia PSO atau W, dan koefisien kognitif sosial C1 dan C2. Dan untuk rujukan skenario-nya sebagai berikut. Untuk skenario pertama adalah eksplorasi standar. Di sini ada 20 individu atau partikel dalam PSO, dan untuk iterasinya 30, untuk bobot inersia PSO 0,6, dan C1 C2-nya berjumlah 2. Nah, ini untuk menguji performa di ruang komutasi yang moderat. Yang kedua, eksplorasi agresif. Di sini untuk GA-nya 40 individu dan partikelnya juga 40. Dan untuk generasi atau iterasi maksimalnya 40. Dan untuk bobot inersianya 0,8, serta untuk C1 dan C2-nya ditingkatkan lagi menjadi 2,5. Nah, ini untuk menguji kecepatan konvergensi pada ruang yang lebih luas. Oke, itu saja dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, konvergensi skenario 1 dan 2. Jadi optimization convergence GA vs PSO object magnitude pivot CV akurasi. Jadi sama. Jadi yang GA itu yang berwarna biru, PSO berwarna kuning atau kuning ke orange, Gandet atau interventionnya seperti ini. Jadi pada ukuran populasi 20, GA terbukti lebih cepat stabil gen 9 dibandingkan PSO yang membutuhkan eksplorasi hingga iterasi 18. Pada populasi 40 dengan parameter tinggi, PSO melesat sangat tajam atau mencapai titik optimal di iterasi ketiga. Membuktikan sensitivitasnya terhadap tuning parameter. Next, fitur utama prediktor melalui berbagai iterasi algoritma secara konsisten. Filter memilih 6 filter ini sebagai kunci diagnosa. Seks atau jenis kelamin, mengidentifikasi kerentanan struktur genetik atau hormonal. Di ini, chestband types, tipe nyeri dada merupakan alarm klinis lini pertama. Jadi chestband type-nya di sini. Fasting BS, gula darah puasa mengidentifikasikan resiko komorbiditas metabolik. Jadi sini exercise agina menyelesaikan reaksi tarik jantung dan suplai oksigen saat beban fisik. Old peak atau ST slope, anomali kritis pada saat rekam elektrokardiogram EKG. Jadi fitur utama prediktor seperti ini: sex by types, cholesterol, fats, fasting BS, resting EECG, exercise again, old peak, ST slope. Jadi seperti ini. Lanjut ke dampak optimasi terhadap akurasi. Penggunaan seleksi fitur menggunakan algoritma meta-heuristik terbukti efektif. Akurasi baseline model awal dengan 11 fitur hanya mencapai 83,99%. Jadi baseline-nya mencapai 83,
99,99%. Akurasi GA-nya mencapai titik optimal 85,41%. GA-nya mencapai 85,41%. Akurasi PSO mencapai titik optimal 85,41%. PSO-nya 85,41. Jadi meskipun kenaikan terlihat moderat, ini mencapai dengan membuang hampir separuh beban data, menjadikan model jauh lebih ringan dan efisien. Kesimpulannya, keberhasilan optimasi implementasi GA dan PSO secara nyata menyelesaikan masalah seleksi fitur, mendongkrak akurasi dari 83,99% menjadi 85,41% secara presis di kedua algoritma. Efisien model. Kedua algoritma membuktikan model klasifikasi dapat berjalan lebih akurat justru dengan membuang fitur-fitur berlebihan. Karakteristik konvergensi, GA stabil mencari area optimal pada polusi kecil. PSO memiliki daya dorong konvergensi sangat ekstrim apabila dikonfigurasi dengan bobot swarm dan agresif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.